warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanisa Humayro, NIM 1917201137, akan menerangkan mengenai paradigma keilmuan IAIN Purwokerto dengan jargon Arsh Ulum Al-Din wa Al-Saqofah atau The Throne of Skin and Religion. Pilihan kata arsh sebagai istilah yang digunakan untuk membahasakan bangunan paradigma keilmuan menyiratkan sebuah obsesi dan cita-cita yang agung dan luhur untuk mengantarkan institusi pendidikan tinggi ini sebagai kawah condro di muka peserta didiknya menjadi insan yang luhur. Kata arsh yang dipahami selama ini sebagai tempat tertinggi dan sakral yang menaungi jagat raya ini dimaksudkan sebagai penggambaran cita-cita atau impian IAIN Purwokerto desain kurikulum yang selama ini masih bersifat dikotomis menjadi integratif. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Batama, NIM 1917201096, dan di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telaah ontologi adalah yang ada, tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek telaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yakni berorientasi pada dunia empiris. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada dua macam. Yang pertama, objek material atau objektum materiale padahal objek ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Kedua, objek formal, objektum formal atau formal objek ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Nah, untuk mengkaji lebih mendalam hakikat objek empiris, maka ilmu membuat beberapa asumsi atau andaian mengenai objek itu. Asumsi yang sudah dianggap benar dan tidak diragukan lagi adalah asumsi yang merupakan dasar dan titik tolak segala pandang kegiatan. Asumsi itu perlu sebab pernyataan asumtif itulah yang memberikan arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu. Pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Nah, asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertanggung dalam pengalaman manusia. Asumsi itu pun dapat dikembangkan jika pengalaman manusia dianalisis dengan berbagai disiplin ilmu dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian teoritis. Kedua, asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Asumsi pertama adalah asumsi yang mendasari telaah ilmiah, sedangkan asumsi kedua adalah asumsi yang mendasari moral. Oleh karena itu, seorang ilmuwan harus benar-benar mengenal asumsi yang dipergunakan dalam analisis keilmuannya. Sebab
mempergunakan asumsi yang berbeda, maka berbeda pula konsep pemikiran yang dipergunakan. Suatu pengkajian ilmiah hendaklah dilandasi dengan asumsi yang tegas, yaitu tersurat, karena yang belum tersurat dianggap belum diketahui atau belum mendapat kesamaan pendapat. Pertanyaan mendasar yang muncul dalam tataran ontologi adalah untuk apa penggunaan pengetahuan ini? Artinya untuk apa orang mempunyai ilmu apabila kecerdasannya digunakan untuk menghancurkan orang lain? Misalnya seorang ahli ekonomi yang memakmurkan saudaranya tetapi menyengsarakan orang lain. Seorang ilmuwan politik yang memiliki strategi perebutan kekuasaan strategik. Ya, demikian dari saya. Saya Desi Setiawati, NIM 19172011 akan menjelaskan tentang kerangka filosofis ontologi dalam paradigma Arsh Ulum Al-Din wa Asafah. Allah adalah sumber dari segala yang ada. Semua entitas bermuara, yaitu berawal dan berakhir pada Allah. Semua hal yang berhubungan dengan Allah dan oleh karena Allah menjadi pusat kesadaran semua makhluk historis. Allah menciptakan segala sesuatu dalam dua entitas yang berbeda dan saling berpasangan. Semua entitas selain Allah bergerak dengan sunatullah, yaitu hukum keberpasangan. Pola relasi antara dua entitas yang berpasangan adalah relasi interdependen yang bergerak dengan ritme yang teratur dan menjadi padu jika disatukan dalam irama gerak yang saling melengkapi. Allah menjadikan dan menempatkan manusia di muka bumi ini dalam dua kapasitas, yaitu sebagai hamba atau Abdullah sekaligus berposisi sebagai Khalifatullah fil ard. Setiap manusia adalah Abdullah, tetapi tidak setiap Abdullah mampu menjadi Khalifatullah fil ard secara sempurna. Manusia dalam posisi Abdullah adalah sesuatu yang bersifat pasif karena taken for granted. Maka posisi manusia sebagai Khalifatullah meniscayakan peran aktif manusia yang kehadirannya mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungannya. Tugas manusia sebagai hamba adalah beribadah yang lebih menitik beratkan pada amalan vertikal individual atau kesolihan individu. Sementara tugas manusia sebagai Khalifatullah fil ard menitik beratkan pada amaliyah yang berdimensi sosial horizontal atau kesolihan sosial. Manusia utama adalah pribadi yang mampu memerankan dua posisi tersebut dalam satu kesatuan utuh dan padu untuk menggapai falak. Untuk mencapai cita-cita sebagai manusia utama, Allah telah memberikan guideline melalui kalam sucinya, ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah sebagai sumber nilai tingkah laku manusia sekaligus sebagai sumber inspirasi mengenal lebih dekat Allah dengan melakukan kajian-kajian ilmu alam. Kekuatan manusia terletak pada kemampuan menggali dan memahami Kekuatan manusia terletak pada kemampuannya menggali dan memahami dan mendialogkan kedua ayat-ayat di atas dalam sebuah gugusan ilmu pengetahuan yang integratif dan interkonektif yang disusun secara sistematis kemudian menjelma sebagai kesadaran kolektif seluruh manusia. Kekuatan manusia terletak pada kemampuannya menggali dan memahami dan mendialogkan kedua ayat-ayat di atas dalam sebuah gugusan ilmu pengetahuan yang integratif dan interkonektif yang disusun secara sistematis kemudian menjelma sebagai kesadaran kolektif seluruh manusia.